Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu guru yang salih dan salihah? Semoga pada hari ini Allah limpahkan kita semua nikmat kesehatan dan keberkahannya. Amin ya Allah. Alhamdulillah pada hari ini Allah berikan kita kesempatan kembali untuk belajar bersama mata pelajaran tematik, yaitu tema 3A Pertumbuhan dan Perkembangan Makhluk Hidup, mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kalian akan belajar bersama Ibu Guru Winda Andayani. Mari kita buka dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan berdoa sebelum belajar dahulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Amin. Silahkan buka bukumu dan siapkan alat tulisnya. Kita akan mulai dengan subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup. Ada pada halaman 3-33. Makhluk hidup adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada manusia, hewan, dan tumbuhan yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Bergerak untuk mencari makan dan menghindari musuh. Manusia dan hewan bergerak dengan berpindah tempat, sedangkan tumbuhan tidak bergerak berpindah tempat. Batangnya tumbuh ke arah cahaya matahari, sedangkan akar tumbuhan bergerak tumbuh ke dalam tanah. 2. Bernapas, yaitu menghirup udara berupa oksigen dan menghembuskan udara berupa karbon dioksida. Makhluk hidup juga memiliki alat pernapasan yang berbeda. Contohnya, manusia dan kucing bernafas dengan paru-paru, ikan dengan insang, sedangkan tumbuhan dengan stomata. 3. Tumbuh. Tumbuh artinya semakin bertambah tinggi dan bertambah besar. 4. Berkembang biak, artinya bertambah banyak jenisnya. Hidup Allah ciptakan dengan cara berkembang biak, ada yang sama dan ada yang berbeda. Contohnya, manusia dan sapi sama-sama berkembang biak dengan cara melahirkan. Berbeda dengan ayam dan bebek yang berkembang biak dengan cara bertelur. 5. Makan. Makanan sebagai sumber energi bagi makhluk hidup agar dapat beraktivitas dan membantu makhluk hidup dalam proses pertumbuhan untuk bertahan hidup. Manusia dapat memakan tumbuhan dan hewan tertentu. Begitupun dengan hewan dapat juga memakan tumbuhan atau jenis hewan lain. Tumbuhan dapat membuat makanan sendiri dengan bantuan air dan cahaya matahari. Subtema 2, Pertumbuhan dan Perkembangan Manusia. Pertumbuhan manusia artinya bertambah tinggi dan bertambah berat pada tubuh. Tahapannya yaitu sebagai berikut. Manusia dilahirkan dalam bentuk bayi, kemudian tumbuh menjadi balita, dan tumbuh lagi menjadi anak-anak, remaja, dan dewasa. Pada tahap dewasa ini, proses pertumbuhan pada manusia akan terhenti dan manusia akan beranjak menuju pada masa tua. Perkembangan artinya perubahan atau bertambahnya kemampuan baik dari segi kemampuan berpikir, bekerja secara fisik, dan emosi. Contohnya yaitu saat masih bayi, kita belum bisa membaca, belum bisa makan sendiri, dan melakukan aktivitas lainnya. Kemudian kita tumbuh beranjak menjadi anak-anak atau balita yang kemudian mulai belajar bisa makan sendiri, berjalan sendiri, dan melakukan aktivitas lainnya. Proses pertumbuhan dan perkembangan manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu makan, olahraga, udara, lingkungan, sinar matahari, dan istirahat yang cukup. Subtema 3, Pertumbuhan hewan. Berikut pertumbuhan kucing dan kelinci bisa dilihat pada gambar. Pada gambar terlihat jelas proses perubahan pada pertumbuhannya itu adanya perubahan bertambahnya berat badan
dan tinggi badan pada kelinci dan kucing. Bebek dan ikan, proses pertumbuhannya dimulai dari bentuk berupa telur. Bebek bertelur kemudian menetas menjadi anak bebek, bebek remaja dan bebek dewasa. Sedangkan ikan bertelur kemudian telurnya menetas menjadi larva, menjadi ikan muda dan akhirnya menjadi ikan dewasa. Katak hidup di air dan di darat. Katak bertelur di air, kemudian telurnya menetas menjadi berudu atau kecebong, kemudian berudu bernapas dengan insang. Berudu lalu berkembang menjadi katak berekor. Setelah itu, ekor katak akan menyusut dan lama-kelamaan menghilang. Katak berekor kemudian tumbuh menjadi katak dewasa. Dan katak dewasa hidup di air dan di darat. Katak dewasa bernapas dengan paru-paru dan kulit. Daur hidup nyamuk dimulai dari telur. Telur nyamuk berada di air, kemudian telur menetas menjadi jentik nyamuk atau tempayan. Jentik-jentik ini hidup dengan cara berenang di air. Jentik juga mendapatkan makanan di air. Jentik-jentik terus bergerak-gerak di air, kemudian jentik-jentik itu kemudian tumbuh dan berubah menjadi pupa. Pupa tidak bergerak. Pupa dapat berpindah karena dorongan gerakan air. Selanjutnya, pupa berubah menjadi nyamuk dewasa. Nyamuk terbang ke udara, nyamuk dewasa akan kembali ke air untuk bertelur kembali. Kembang biak dengan cara bertelur. Kemudian, telur-telur tersebut akan menetas dan menjadi larva atau belatung. Larva memakan apa yang tersedia di sekitarnya. Larva lalu berkembang menjadi pupa. Dan pupa adalah sejenis kepompong yang mana setelah 4-5 hari lalat akan keluar dari dalam pupa. Subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Biakan alami tumbuhan yaitu tumbuhan ada yang berkembang biak dengan biji. Tumbuhan tersebut tumbuh dari biji yang ditanam. Biji yang ditanam dan dirawat akan tumbuh menjadi kecambah. Kecambah tersebut akan terus tumbuh menjadi tumbuhan dewasa. Nah, tumbuhan dewasa ini akan menghasilkan buah. Selain dengan biji, ada juga perkembangbiakan tumbuhan dari tunas. Contohnya yaitu pada tanaman pisang dan tanaman bambu. Tumbuhan ini berkembang dari tumbuhan muda yang baru tumbuh dari bagian tumbuhan dewasa. Kemudian tunas ini akan terus tumbuh menjadi tumbuhan dewasa. Dan berkembang biak dengan umbi. Umbi adalah cadangan makanan bagi tumbuhan tersebut. Nah, untuk perkembangbiakan secara umbi ini terdiri dari 2 jenis, yaitu yang pertama umbi lapis. Umbi lapis contohnya yaitu pada bawang merah. Kemudian ada juga umbi batang. Umbi batang contohnya yaitu terdapat pada tanaman kentang dan ubi jalar. Proses perkembangbiakan tumbuhan dapat juga dibantu oleh manusia. Salah satu contohnya yaitu dengan cara stek. Stek disebut juga perkembangbiakan buatan pada tumbuhan yang dilakukan dengan cara memotong bagian tumbuhan, misalnya batang atau tangkai. Sebelum memotong, pastikan bagian tumbuhan tersebut memiliki mata tunas. Bagian tumbuhan yang telah dipotong tersebut kemudian ditanam dan potongan itulah yang kemudian menjadi tumbuhan baru. Alhamdulillahirrabbilalamin, sudah selesai untuk mata pelajaran tematik tema 3A, mata pelajaran Bahasa Indonesia subtema 1, subtema 2, subtema 3, dan subtema 4. Oke, anak ibu guru yang salih dan salihah, sekali lagi ibu guru akan mengingatkan, jangan lupa untuk kalian catat poin-poin penting yang ibu guru sampaikan. Jika tidak ada di buku cetaknya, jika ada di buku cetak, maka beri garis bawah tulisannya. Dan untuk kali ini, ibu guru tidak akan memberikan penugasan ataupun latihan. Oke, selamat dan semangat belajar anak ibu guru yang salih dan salihah. Jazakumullah khairan katsiran. Dan ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.